Tapi kalau sekarang semakin baik datanya, insya Allah semakin valid. Dan bahkan kecanggihan teknologi membuat saat kita safar ke Jogja, kita akan diberi jalan yang mana jalan itu menghindari kemacetan. Jalan Anda lebih hemat 8 menit daripada jalan jalur yang sebelumnya. Rute Anda lebih hemat 8 menit dari rute yang sebelumnya. Pasti diberitahu nanti. Tiba-tiba rute berubah. Rute ini memangkas waktu 8 menit lebih cepat dari rute yang sebelumnya. Dikasih tahu kok jemaah, supaya kita nggak melewati yang macet. Kalau mungkin ada kecelakaan. Kalaupun mungkin nanti ada galian jalan, atau ada buka tutup jalan, diberitahu sama Google Map. Al-Quran jemaah mengeluarkan kita dari gelap menuju terang benderangnya cahaya. Al-Quran jemaah yang dikatakan dalam hal ini adalah membuat kalian terselamatkan dari kebinasaan dan menjelaskan kepada kalian jalan yang paling jelas dan jalan mana yang harus kalian tempuh. Diselamatkan dari kebinasaan aja, rahmatullah. Kita diselamatkan dari kebinasaan aja, ada satu harta yang paling mahal untuk seorang hamba. Selamat dari binasa. Harusnya kita semua ini binasa. Harusnya kita semua ini hancur porak-poranda. Harusnya kita semua ini berputus asa. Tapi karena Allah beri petunjuk lewat Al-Quran, Allah bagi kita petunjuk lewat hadiah terbaiknya yakni Al-Quran, lewat mukjizat yang paling indah yaitu Al-Quran, maka Allah karuniai kita keselamatan. Minadh-dhulumati ilan nur. Kamu sebelumnya berada dalam kegelapan, sekarang aku beri cahaya yang terang benderang. Maka coba mana yang kiranya nggak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bukan karena dia menjauh dari Al-Quran. Kenapa hidup kita belum melihat cahaya? Masih saja gelap. Kenapa hidup kita masih dipenuhi dengan kegelapan? Belum kita diselimuti dengan cahaya. Jawabannya, karena kita masih jauh dari Al-Quran. Karena kita masih belum mentadaburi Al-Quran, belum memahaminya, belum berusaha mengamalkan perlahan, belum berusaha juga mengajarkan kepada yang lain, maka kegelapan itu terus menyelimuti kita dan terang sulit masuk, cahaya sulit masuk. Kalau Al-Quran gak pernah kita buka, gimana cahaya mau masuk dalam kehidupan kita? Padahal Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ya ashabi. Kalian itu harus banyak-banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menolong kalian memberi syafaat pada hari kiamat. Memberi pertolongannya itu bukan cuma pada hari kiamat ternyata. Bahkan Nabi bersabda juga, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau kamu mau jadi manusia terbaik itu semua baik dan semua hal yang baik akan mengelilingi hidupnya. Ketenangan batin, ketenangan lahir, kemampuan untuk dimudahkan dalam memberi kebaikan kepada pihak lain, kebermanfaatan akan datang, ridhonya Allah akan melekat, rezeki Allah dari arah yang tidak pernah diduga dan disangka-sangka akan menghampiri. Makna baik yang lain, Allah akan buat tenang batinnya, nyaman jiwanya, terhindar dari rasa gelisah yang terlampau berlebihan, terhindar dari rasa anxiety, dari pikiran-pikiran yang terlalu overthinking, dihindari semuanya. Syaratnya khairukum, kalau kamu mau itu semua menjadi manusia terbaik, man ta'allamal Qur'an. Yang pertama, belajar Al-Quran. Belajarlah Al-Quran. Yang kedua, syarat agar kita mendapatkan gelar manusia terbaik, wa'allamahu, ajarkanlah Al-Quran. Jadi belajar lalu kemudian mengajarkan. Minadh-dhulumati ilan nur. Pasti kita akan dihindarkan dari kebinasaan, dari kegelapan, ilan nur, lalu kita dibawa menuju cahaya. Lihat Mekah, itu definisi Al-Quran melekat kepada mereka, lalu Allah keluarkan mereka dari gelapnya menuju cahaya yang terang benderang. Masuk kita ke Museum Wahyu di kota Mekah, didapati di Museum Wahyu Mekah tempo dulu. Isinya apa? Patung. Ka'bah dikelilingi beberapa patung.
Masyarakat pada saat itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Wataknya keras, orangnya tidak santun, orangnya belak-belakan, nggak suka tumpahkan darah, nggak suka sikat. Bukan sikatnya itu diginiin, bukan sikatnya itu ditonjok atau ditendang, sikatnya itu BUNOH, ditumpahkan darahnya. Main sembarangan aja itu jemaah. Tapi Rasulullah SAW datang memberi kepada mereka pengetahuan, yang pengetahuan itu sumbernya adalah Al-Quran. Lihat Mekah hari ini, minaz zulumati ilan nur. Maka kalau hidup kita mau diangkat bercahaya, jawabannya cuma satu, tentu taufik dari Allah, jelas. Lalu jawabannya adalah hendaknya kita mendekat, merapat kepada Al-Quran. Dan ingat ya jemaah, ketika Allah meridhoi seorang hamba, yang diberi oleh Allah belum dulu harta, belum dulu jabatan, tapi yang diberi oleh Allah adalah ketenangan dalam jiwa. Jiwanya tenang. Minadh dhulumati ilan nur, yakni Allah selamatkan mereka dari kebinasaan, dan Allah menjelaskan kepada mereka jalan yang paling jelas dan jalan yang harus mereka tempuh. Pokoknya Allah bilang belok kanan hambaku, belok kanan, belok kiri hambaku, belok kiri, lurus hambaku, lurus. Suruh sholat ya sholat, suruh puasa Ramadan ya puasa Ramadan, suruh deres Quran ya deres Quran, suruh sedekah subuh ya sedekah subuh, suruh ngaji walau live streaming ya ngaji live streaming. Pokoknya Allah nyuruh apa, manut aja, pasti berkah hidupnya, pasti ilan nur, bercahaya hidupnya. Karena Allah yang berjanji, sesiapa yang dia mengambil petunjuk, maka yahdi bihillah, Allah akan berikan petunjuk bagi. Sesiapa yang dia belajar Quran, Allah akan kasih petunjuk, dan Allah berikan ridhonya, subulas salam, dan Allah beritahu jalan keselamatan. Gak cukup sampai di situ. Kalau kamu benar-benar mempelajari Al-Quran, yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur, Allah yang akan mengeluarkanmu pada saat kamu hidupnya sedang rumit-rumitnya, sedang ada banyak masalah, sedang gak tahu mesti berbuat apa. Nanti yukhrijuhum, Allah keluarkan kamu, dan Allah beri solusi terbaik. Oh ternyata harus lewat jalan sini dulu loh. Oh ternyata harus ketemu orang ini dulu loh. Oh ternyata ini loh namanya yukhrijuhum, Allah keluarkan kita dari satu posisi di mana posisi ini yang membelenggu kita, lalu dikeluarkannya kita menuju cahaya ilan nur. Biidni, sekali lagi semua tidak lepas dari seizin Allah. Biidni, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahdihim, dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada mereka, kepada sirat, jalan mustaqim, yang lurus. Jalannya lurus. Apa makna jalan yang lurus? Dikatakan jalan yang lurus adalah jalan yang menyampaikan mereka menuju syurganya Allah. Ini jalan yang lurus. Apa dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Jalan yang menyampaikan mereka kepada syurganya Allah. Itu jalan yang lurus. Dalam hidup jalan gak selalu lurus. Kenapa kita memohon jalan yang lurus? Agar supaya dalam hidup ini, walaupun jalan itu berkelak-kelok dan berbelok-belok, tetap kita dibantu Allah untuk menikmati satu episode yang membuat kita menjadi hamba yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih sir, sabar, ikhlas, ridho atas apapun yang terjadi. Dan ilmu fisika telah berhasil memperlihatkan kepada kita di tengah-tengah kita satu hal. Ketika bola itu diturunkan dalam garis yang lurus, set, dengan bola itu diturunkan dalam garis yang set agak berbelok itu, ternyata lebih cepat bola yang
punya agak berbelok, lebih cepat sampai kepada tujuan daripada yang sekedar lurus. Termasuk juga bola yang set itu lebih cepat untuk sampai daripada yang hanya sekedar lurus jikalau dilepas. Dan beberapa video-video banyak kan, bola dari titik yang sama lalu dilepas, bola itu lebih cepat sampainya ketika ada yang berkelok-kelok. Hidup ini nanti tujuannya kembali kepada Allah, dan kelak-keloknya hidup kita, ujian yang lagi kita alami itu tentang bagaimana nanti kita terus tahu cara dan tahu rumusnya untuk melewati kehidupan yang sedang berkelak-kelok itu. Karena nanti ujung-ujungnya ujian itu tuh jawabannya cuma saat kita ngerti rumusnya apa enggak. Jadi gini jemaah, hari ini saya uji jamaah rumus matematika persegi panjang. Lah kalau jemaah nggak ngerti rumusnya, kira-kira silakan dijawab rumus persegi panjang. Kalau dengan panjangnya 5, lebarnya 10, berapa luasannya? Lah kalau kita nggak ngerti, kita bingung jemaah. Nggak punya rumusnya, kita bingung menjawab. Tapi kalau kita punya rumusnya, panjang kali lebar sama dengan luas. Berarti luasannya berapa kalau panjangnya 5, lebarnya 10? 50. Selesai. Kemarin-kemarin hidup kita diterpa ujian, kita kalang kabut, larinya ke drugs, larinya ke obat, larinya ke minum-minuman, larinya ada yang ke perempuan, larinya ada yang malah nggak sholat, larinya ada malah kepada pelampiasan-pelampiasan maksiat. Jawabannya satu, belum tahu rumusnya. Kalau kita udah tahu rumusnya, Allah yang kita kenal Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah yang kita kenal Ar-Rahim, Maha Penyayang. Yang pasti kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Allah kasih dan Allah berikan hanya untuk yang disayang. Kalau yang disayang pasti yang dikasih yang terbaik. Kita minta bunga, yang dikasih batang berduri. Ya Allah, kan saya minta bunga, kenapa yang dikasih batang berduri? Oh ternyata batang berduri itu harus dirawat, ditanam sampai 1 bulan kemudian kuncup, 2 bulan kemudian mekar, bunganya indah, harum semerbak. Dan kita yang melewati proses menanamnya itu melihatnya itu berasa jemaah. Orang berhasil karena warisan orang tua sama orang berhasil karena memang kerja kerasnya sama apa beda rasanya? Beda. Anak kita dapat 10.000 karena mak bagi duit dong mak 10.000 nih, sama anak kita yang mak bagi duit dong 10.000, bantu mama dulu jaga ke pasar sampai sore nanti tolong tuh piring cuciin, pada maghrib nanti tolong tuh yang udah dicuciin dijemurin biar besok pagi tinggal kering. Baru setelah itu mak udah sampai isya nih mak, dari tadi ibadah subuh nih 10.000. Kira-kira mana yang lebih akan menghargai 10.000? Anak yang pertama atau anak yang kedua bekerja keras? Yang kedua bekerja keras jemaah. Butuh bagi kita itu jemaah untuk senantiasa memahami baik-baik. Jalan ini gak mudah, tapi kalau kita ngerti rumusnya, insya Allah Allah yang akan menolong dan memberi taufik kepada kita untuk melewatinya. Makanya harus ya, harus terus jamaah pegang. Kita harus paham rumusnya. Nanti ketemu orang, lah kok kita ditipu? Oh ini cara Allah nih pasti nih. Lah kok ketemu orang, kok nggak amanah? Oh berarti harus memperbaiki manajemen keuangannya nih. Lah kok begini begitu? Oh berarti harus ada yang diperbagus dalam bidang yang kemarin sedikit miss. Di situ kan. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Kalau paham rumusnya, soal ujian dalam kehidupan pasti terjawab. Laqad kafara alladziina qalu, dan ini beda tema. Sekarang kita beda tema, bedanya di ayat yang ke-17 adalah tema tentang Masih ibnu Maryam. Laqad kafara, telah kufurlah alladziina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu huwal masihu, dia adalah Masih, al-Masih adalah Nabi Isa ibnu Maryam, putranya Maryam. Yang mengatakan Nabi Isa alaihi salam adalah Allah atau putranya Allah, adalah Tuhan, laqad kafar, maka sungguh mereka telah kufur, jatuh mereka kepada jurang kekufuran, kekafiran. Nggak boleh orang itu
menganggap makhluk ciptaan Allah kok sebagai Tuhan. Enggak. Makhluk ya makhluk. Allah tuh laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Enggak ada yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman untuk menyampaikan dan memvonis kaum Nasara bahwa mereka adalah kufur karena mengklaim bahwasanya putranya Maryam yakni Nabi Isa adalah Allah. Padahal Allah adalah padahal dia Nabi Isa adalah hamba Allah dan salah satu ciptaan Allah. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan kaum Nasara yang menjadikan hambanya sebagai Tuhan. Manusia itu selamanya tetap manusia, jemaah. Adapun nanti beliau adalah seorang nabi dan rasul, itu memang ada. Tapi kalau manusia menjadi Tuhan, tidak. Tapi ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, melainkan Nabi Isa adalah hambanya Allah dan salah satu ciptaannya Allah. Maha suci Allah dari perkataan-perkataan mereka. Kemudian Allah berfirman untuk menyampaikan tentang kekuasaannya atas segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu itu di bawah kekuasaannya. Katakanlah, maka siapa gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah sudah membinasakan daripada kaum-kaum yang mengimani daripada Al-Masih ibnu Maryam sebagai ilah, Tuhan. Kepunyaan Allah sajalah kerajaan yang ada di langit dan kepunyaan Allah sajalah kerajaan yang ada di bumi. Semuanya itu milik Allah. Mau di langit, mau di bumi, semuanya milik Allah. Nabi Isa utusan Allah, Rasulullah, dan bukan Rabb. Adapun Rabb, Rabbuna Rabbullah, yakni Rabbuna Allah. Tuhan kita adalah Allah. Kemudian ia berfirman, walillahi mulkus samawat wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha. Kepunyaan Allah sajalah kerajaan langit, kerajaan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau semuanya punya Allah, maka makhluknya Allah ya makhluknya Allah, bukan makhluknya terus dianggap sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa Rasulullah, bukan Allah. Dia menciptakan apa yang Allah kehendaki, yakni semua yang ada adalah kepunyaan dan ciptaannya Allah, dan Allah Maha Kuasa atas apa yang dikehendaki, dan dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya dengan kekuasaannya, kekuatannya, keadilannya, dan keagungannya. Dan ini adalah bantahan terhadap kaum-kaum Nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu yang seluas-luasnya kepada mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman mereka yang salah, keliru. Allah la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan ayat ini tuh bantahan terhadap orang-orang yang mengakui bahwa Isa adalah Allah. Ayat ini adalah bantahan terhadap itu. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahud wan Nasara mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, yakni kami adalah keturunan nabi-nabi Allah, sedangkan para nabi adalah anak-anaknya Allah, dan dia menolong mereka dan dia mencintai kami. Mereka menukil bahwa kalimat-kalimat itu ada di kitab mereka, padahal mereka hanya dusta belaka dan menyelewengkan apa yang mereka terima. Nabi dan Rasul utusan Allah itu iya, membawa risalah kebenaran itu iya. Tapi kalau disebut anak Allah ini, maka dibantah oleh ulama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Jadi nggak ada jemaah yang dirahmati Allah disebut dengan anak Allah. Anaknya Allah enggak, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Banyak dari mereka yang lantas kemudian masuk ke dalam kalangan banyak dari mereka yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan cendekiawan, sebab karena mereka membuka Al-Quran, mereka menemui bagian-bagian daripada terbaiknya Al-Quran, dan semuanya Al-Quran pasti baik. Jadi mesti bagian-bagian terbaik, yakni mereka menemui ayat-ayat yang membantah
fikrah, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan fitrahnya manusia, termasuk ayat ini. Ayat tentang laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, telah menjadi kafir si Isa ibnu Maryam, termasuk sehingga nanti bentar lagi kan Desember, ujung-ujungnya nih Desember nih selalu muncul case yang sama, pasti yang sama muncul pada tanggal 25. Itu cases selalu sama. Yang intinya adalah lakum dinukum waliyadin. Kata Nabi SAW, ada perkataan yang simpel sederhana, tapi perkataan yang simpel yang menurut sederhana itu membuat Allah murka dan dia dicampakkan ke jurang neraka. Tapi ada perkataan simpel sederhana yang membuat Allah ridho dan dia dimasukkan ke dalam surga karena perkataan itu. Makanya kalau ditanyakan bagaimana hukum mengucapkan tersebut, maka kami jawab haram dan tidak diperkenankan, dan sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut karena ditakutkan kita kepada memberi ucapan selamat, dan itu bentuk pengakuan. Kalau ada saya ucapkan, Mas Herman selamat ya, selamat udah jadi Pak RT Wonolelo misalnya, contohnya aja misalnya, maka keselamatan yang saya ucapkan itu bentuk pengakuan, selamat ya telah menjabat sebagai ini. Takut-takut ketika Anda mengucapkan selamat pada hari raya perayaan daripada Allah punya anakkah atau Tuhannya pihak lainkah, maka condongnya adalah Anda sedang menyelamatkan terhadap satu perayaan, atau Anda sedang mengakui bahwa dia punya Tuhan. Dan dalam agama kita, dalam pandangan kita, itu hal yang kurang pas. Silakan saudara-saudara kami yang Yahud wa Nasara, tidak ya, mesti saudara dalam berbangsa dan bertanah air, dalam hal ini yang non muslim, dalam urusan muamalah duniawiyah kita akan silahkan atau diperbantukan, oke. Dalam urusan muamalah duniawiyah Anda bertransaksi silahkan, tapi nanti masuk ke ranah akidah, apalagi sampai masuk ke ranah yang memerangi atau bahkan seperti yang sedang terjadi di Syam, Palestina dan segala macamnya, wah, maka itu waliyazubillah, semoga laknat Allah turun kepada mereka yang telah secara tidak manusiawi membinasakan banyak pihak. Nauzubillahi min dzalik. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Punya Allah apa yang ada di langit, punya Allah apa yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan bagi Allah sajalah apapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau ya Allah ambil, kalau Allah nggak mau ya Allah tarik lagi. Allah berkehendak, itu yang Allah lakukan, dan tidak ada yang bisa mengintervensi kehendak Allah. Nggak ada yang bisa mengintervensi kehendak Allah. Ayat 18. Orang-orang Yahud dan Nasara berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasih Allah, yang tadi dijelaskan di jamaah bahwa mereka mengaku-ngaku bahwa itu adalah pengakuan mereka secara sepihak, padahal tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Allah ciptakan, dan Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki, dan milik Allah sajalah kerajaan langit, kerajaan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada Allah sajalah kamu semua akan dikembalikan. Jadi pengakuan mereka itu klaim sepihak. Mereka bilang, kami ini anak-anaknya Allah. Klaim sepihak. Padahal Allah bantah, tidak, kamu adalah ciptaan Allah. Sifatnya Yahud tuh dari dulu begitu. Jadi kalau mau tahu sifatnya Yahud tuh dari dulu begitu. Pembangkang, pembohong, pembunuh nabinya, pembunuh rasulnya, orang yang suka cari gara-gara, orang yang suka mengingkari perjanjian. Ada perjanjian perdamaian, gencatan senjata misalnya, diingkari. Karakter dari dulu emang begitu tuh, Yahud. Dan dia adalah pihak yang paling tidak ridho sebelum kita mengikuti milahnya mereka. Walan tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahud wan Nasara sampai kamu mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kamu masuk ke lubang biawak gara-gara mereka. Nggak ridho mereka. Terus saja pokoknya fashionnya harus nurutin, gaya makannya harus nurutin, gaya hidupnya harus nurutin, gaya apalagi
berinteraksinya semuanya harus mengikuti, lifestyle yang ngikutin dan segala macamnya. Bahkan dari cara-cara bermuamalahnya kadang mengikuti. Padahal muamalah dalam Islam diatur ketat sedemikian rupa. Barakallahu fikum jemaah, besok kita lanjut lagi ayat ke-19 insyaallah kalau masih ada umur. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Itu besok kita bahas insyaallah. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, waktu dan tempat untuk diskusi silahkan. Fadhol hadirin. Baik kalau nggak ada, dan insyaallah biinillah kalau Allah mengizinkan besok kita akan bahas tentang bab ke-19. Jadi jamaah ya, sedikit di review. Sejak kemarin kita atas pertolongan Allah mengkhatamkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah baru ayat-ayat awal. Dari Al-Baqarah terutama ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tuh kita ketemu banyak kisah-kisah tentang Yahud Nasara. Digambarkan dalam banyak ayat. Mereka diminta untuk masuk dalam keadaan sujud, tapi mereka masuk dalam keadaan membelakangi. Mereka diminta untuk menundukkan, mereka malah mengeraskan suara mereka di hadapan Nabi dan Rasul. Mereka diminta untuk beriman, mereka malah mendustakan Nabi dan Rasul. Mereka diminta untuk menjadi penjaga hawarinya para Nabi dan Rasul, mereka malah membunuh Nabi dan Rasul. Itu karakter-karakternya dari dulu begitu. Nah kalau sekarang nanti karakternya kita lihat nih nggak lepas nih, udah fix emang dari dulu begitu kuncian karakternya. Dan Allah yang paling tahu karena Allah yang menciptakan. Tugas kita wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayo tolong saudara kita dengan harta maupun dengan jiwa. Jangan bilang harta saya emang nggak ada apa-apanya, enggak bermanfaat di sana. Mungkin kita sedekah 50.000 ya, sampai sana cuma jadi sepotong roti, 2 potong roti atau segelas minuman. Tapi 50.000 itu yang besok kelak akan bersaksi bahwa insya Allah kita termasuk hamba yang berpihak kepada kebenaran. Dan media jangan ditutup-tutupi. Kebenaran ditampakkan, kebenaran ditampilkan, walau dengan segala apa yang kita mampu. Dan gak perlu dibutuhkan menjadi, kalau kalimatnya sih agak ya tepat, tapi kalau kita muslim apalagi. Orang gak muslim aja begini, tidak diperlukan menjadi muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia. Kalau beneran manusia, hatinya pasti akan tergerak. Lah kalau dia misalkan tidak muslim aja, manusia aja harusnya membela Filistin, apalagi yang muslim jemaah. Al-mu'min al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Ngapain sih jauh-jauh yang dibantu? Yang dekat aja juga banyak lah. Kalau yang jauh dibantu, pasti yang dekat juga dibantu. Kita yang jauh aja dipikirin, apalagi yang dekat. Yang dekat tiap Jumat alhamdulillah ada tahu, tempe, telur, daging ayam, kadang ada rolade, kadang ada bakso ya ada. Loh tiap Jumat yang dekat aja dipikirin, apalagi yang jauh. Itu Masjid Muhammad Fatih, kenapa kemarin sih kesana? Iya. Yang jauh dipikirin, apalagi yang dekat jemaah. Maka alhamdulillah juga kemarin sudah kita sampaikan, salurkan kepada teman-teman di Palestina, ada hasil infak dari kajian kemarin. Insyaallah sebagiannya sudah kita salurkan. Kemarin Ustadz Dama yang menyalurkan. Insyaallah jemaah kemarin sambil ngaji ya ilmunya dapat, amal solehnya dapat, ya untuk membantu saudara kita di Palestina juga dapat. Dan kita tetap akan terus memperjuangkan. Dan jangan lupa ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, isbiru wa sabiru wa rabit. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, isbiru, kamu tuh harus punya kesabaran. Wa sabiru, dan sabar lagi. Wa rabitu, dan kamu harus bersiap-siap. Bersiap-siap. Apa model persiapannya? Semua lini, semua sudut, semua sisi dipersiapkan. Fisik,
kemampuan memanah, kemampuan berkuda, kemampuan berenang. Belum lagi mempersiapkan generasi yang akan datang. Generasi sekarang 2023 itu bentukan generasi sebelum-sebelumnya. Dakwah di Wonosobo menjadi mudah tuh atas pertolongan Allah dan gimana kalimatnya? Dakwah di Wonosobo termudahkan tuh atas taufik dan pertolongan Allah. Kemudian wasilahnya adalah perjuangan para guru-guru kita yang sudah babat alas sejak sedari awal. Beliau yang babat alas. Yang dulu saya dengar cerita katanya ketika ngaji berbeda latar belakang dilempari batu. Yang satu ini, yang satu itu lempari batu. Kalau sekarang kita enggak kan? Cuma ada penghasut di belakang aja paling tipis-tipis. Jangan ke masjid itu, nanti benar-benar santai aja jemaah. Cuma biasa aja, gas terus aja yang penting mah. Waktu awal-awal berbagi di depan, di pinggir jalan, ada yang datang tiba-tiba, kalau mau berbagi tuh nggak usah di pinggir jalan, datang ke rumah-rumahnya. Datang ke rumah gimana ceritanya? Yang datang 850 orang, timnya cuma 15-25 orang. Nah terus mau kapan selesainya kita 850 orang? Dulu kan kita siapkan beras 3 literan 840 kurang. 3 liter 840 pack kurang. Berarti yang datang 850 lebih kan? Orang yang disiapin 840 pack. Berarti yang datang kan di atas itu. Terus ada yang bilang, kalau mau berbagi datang ke rumah masing-masing. Nah ini 15 orang suruh datangin 850 orang. Lah rumahnya mencar-mencar. Mau berapa bulan itu selesainya jemaah? Tapi nggak apa-apa, jalan aja terus. Itu kan babat alas kan? Sayyidina Umar bin Khattab membuka Al-Aqsa. Iya, tapi jangan lupa, sebenarnya Al-Aqsa sudah dibuka sejak zaman para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW hingga sampailah ke tangan Sayyidina Umar. Toto kembali lagi ke sana, diambil lagi sama Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu hasil dari generasi ke generasi, termasuk Muhammad Al-Fatih. Ketika Futuhat Konstantinopel itu bukan kemenangannya Muhammad Al-Fatih semata, tapi kemenangannya kaum muslimin yang itu dijejaki tangga demi tangganya secara konsisten yang dibangun dari generasi sebelumnya. Ini generasi 2023 jilbab udah mulai ngetren. Bahkan ngetrennya udah bukan lagi yang modelan tahun-tahun 2000-an, tapi sekarang jilbab model yang syar'i mulai banyak dipakai, dikenakan. Perempuan mengenakan pakaian yang syar'i. Itu atas taufik pertolongan Allah. Kemudian wasilahnya adalah perjuangan yang dulu-dulu. Maka sekarang kita mah ngelihat ini bocil lagi pada main, kadang keluar main pasir, ngafalin Quran, kadang main lagi, ngafalin hadis, kadang main lagi. Sekarang aja kita lihat nih, nanti 20 tahun lagi lihat mereka akan jadi perwira-perwira, akan menjadi mujahid fisabilillah. Mereka akan jadi orang yang kaya raya tapi tahu kaya rayanya buat apa. Mereka akan jadi pemuda yang tangguh, fisiknya besar, kuat, gagah, tapi mereka tahu fisiknya dipakai untuk berjuang dalam ranah apa. Mereka nanti punya followers di sosial media dan mereka tahu mereka harus bagaimana memposting di sosial medianya nanti. Sekarang aja kita lihat masih bocil, dikit-dikit mungkin manja, atau dikit-dikit mungkin kita dengar tangisannya, tapi nggak apa-apa. Tahun, 20 tahun lagi kita lihat mereka jadi pemuda yang dididik dengan Al-Quran. Makanya jemaah ya, kalau ada kesempatan untuk punya saham kebaikan, punya saham kebaikan. Karena ini kita lagi estafet dari mbah-mbah kita dulu, estafet ke orang tua kita estafet ke kita. Kita punya anak nggak sekarang? Alhamdulillah punya kan? Punya. Ya kita estafet ke anak kita bisa punya generasi, maksudnya cucu kita, anak kita estafet ke cucu kita, estafet jemaah. Kemenangannya Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Sayyidina Umar bin Khattab itu kemenangan estafet dari Nabi Rasul sebelumnya, ditaruh terus sampai akhirnya kembali ke pangkuan kaum muslimin. Itu kemenangan estafet. Sekarang
estafetin aja. Pokoknya harus tahu, harus punya plan, harus punya rencana, harus punya goals, harus punya tujuan. Ada plannya nggak? Ada. Apa plannya? Ini. Rinciannya ada nggak? Ada. Per 2 bulan apa yang harus dicapai? Ini per 2 bulan, ini per 1 tahunnya. Dari 2 bulan itu terlampau lama. Per hariannya ada nggak? Ada hariannya. Apa? Ini. Salah satunya apa jemaah? Ngaji subuh syuruk. Ini ngaji ini kelihatannya kayak simple gitu ya jemaah. Tapi sebenarnya lagi bangun manusia. Bangun masjid kelihatan. Oh, masjidnya bentar lagi jadi. Insya Allah masjid kita tahun depan jadi. 1, 2, 3. Berikutnya kita bangun di belakang. Jadi lagi, jadi. SD, jadi lagi, jadi. Bangun fisik kelihatan jadi. Tapi bangun manusia nggak kelihatan, tapi kerasa dampaknya. Dan kita nggak perlu untuk langsung blok 180 derajat. Enggak. Cukup setiap subuh ngaji berubahlah 1% per hari. 1% aja. Nggak usah baik-baik jemaah. Tiap subuh 1%. Besok 1% lagi. Udah berapa persen? 2%. Kalau sebulan 30 hari udah berubah berapa persen? 30%. Setahun 365 hari. Perubahannya udah signifikan tuh jemaah. Kita kan nggak, kan gini ya. Kita kan ngelihatnya kayak ya udah biasa aja. Tapi kalau jemaah perhatikan pasti akan berefek, berdampak. Oh, ini toh. Orang Jawa tuh bilang jebule istiqomahnya kita ngaji tiap subuh tuh, oh ternyata ini toh. Atas pertolongan Allah, waktu itu kami tinggal di Desa Garung dari 2017, baru pindah ke sini sebulan setengahan yang lalu kira-kira. Jamaah waktu di Garung, waktu itu bertiga. Pada akhirnya terus yang rutin setiap subuh syuruk ber-24. Sampai kadang 32 orangan, tapi seringnya sekitar 24-25 orang. Dengan pertolongan Allah, walaupun kami pindah ke sini, sekarang setiap kali ada cetek gitu misalkan ya, ayo sedekah perpanjang kontrakan. Karena setiap subuh ngaji, hatinya tetap ceting. Oke, saya ikut. Kemarin tuh niatnya mau perpanjang kontrakan 5 tahun. Butuhnya 20 juta, setahunnya 4 juta. Karena kan Masjid Fatimah Garung itu kan nempel sama rumahnya dijebol. Rumahnya itu kan untuk memperluas masjid. Karena pas Jumatan dan pas sholat tuh pasti gak muat Masjid Fatimah Garung. Makanya disewalah. Ketika kemarin butuhnya cuma 20, yang terkumpul 50. Kenapa? Karena hatinya tergerak. Dari mana? Taufik pertolongan Allah, tapi wasilahnya ada ngaji tiap hari melembutkan hati. Apalagi disampaikan fadilah sedekah, fadilah infak sedekah. Akhirnya kemarin 10 tahun jemaah sudah bermaterai. Itu rumah yang sebelahnya Masjid Fatimah Garung dikontrak 10 tahun atau berapa tahun lebih gitu. Iya, mudah-mudahan nanti diwakafin. Qadarullah sama pemiliknya pelan-pelan mungkin insya Allah, semoga Allah bukakan hati untuk beliau. Tapi pemiliknya kemarin baru maunya diperpanjang, gak apa-apa diperpanjang aja. Dan ingat ya jemaah, ingat sekali lagi, kita berdoa diwakafkan, iya boleh, semoga hatinya tergerak. Tapi ingat, marwah masjid, marwahnya kaum muslimin, marwah rumahnya Allah harus dijaga. Bayar jemaah. Kita gak pernah minta, ya Allah nih belakang mudah-mudahan pada terbuka hatinya diwakafin. Enggak, kita berdoa sama Allah, ya Allah izinkan kita membeli tuh semua tanah di belakang buat Masjid Muhammad Al-Fatih. Mentalnya mental beli. Kalau mau berangkat umroh, dibayarin atau bayar sendiri? Itu mentalnya jemaah. Bayar sendiri dan bayarin orang. Ingat ya, ingat rumusnya. Rasulullah bersabda, ana indal zanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya. Lah kalau kita prasangkanya, aku mah gelemnya gratisan wae ya Allah. Lah nanti dibuat mohon maaf nggak mampu, kan kita yang kasihan toh. Tapi kalau kita berdoanya, ya Allah mampukan hamba berangkat sendiri dan berangkatin orang lain. Ternyata rumus itu kalau benar-benar diimani, diyakini, sambil terus berbaik sangka dan ikhtiar terbaik, ini loh jamaah, janji Allah tidak pernah bohong, atau janji Allah tidak mungkin diingkari. Innallaha la yukhliful
mi'at. Kalau kita baik sangka, kalau kita yakin Allahnya sesuai prasangka hambanya. Lagian kata Nabi tadi kan, ana inda dhanni abdi bi. Hadis qudsi Allah berfirman, Allah sesuai prasangka hambanya. Lalu Nabi bersabda, belum selesai itu hadisnya. Fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Kata Nabi, kalau kamu sangka baik kamu dapat yang lebih baik. Kalau kamu sangka buruk maka kamu dapat yang buruk. Makanya saya paling gak suka kalau sangka buruk tuh, mohon maaf ya jemaah, saya tidak mengizinkan diri saya dan teman-teman yang ada di Masjid Muhammad Al-Fatih untuk pesimis. Nggak pernah. Nanti gimana nih? Nggak ada kata itu. Yuk kita coba. Yuk. Karena dari sekarang nih. Nah jamaah, mulai hari ini pelan-pelan kita bangun, minimal mentalnya kita dibangun. Karena Nabi tuh bangun sahabat 40 orang. Nabi bangun sahabat di rumahnya sahabat Arqam bin Nabi Arqam tuh yang dibangun tuh belum dulu tentang hafalannya berapa, ayo store ayat, store hadis, belum. Yang dibangun sama Nabi tuh mentalnya dulu. Makanya kita lihat Bilal bin Rabah disiksa, ahadun ahad, Allah. Ditiban batu, Allah. Sakit perutnya, Allah. Ahadun ahad. Kenapa? Mentalnya sudah kuat. Pondasi. Ini bangunan harus kuat pondasinya. Pondasi itu tidak terlihat. Lah kalau pondasi terlihat mah bahaya jemaah. Ini pondasi masjid nih kalau terlihat mah justru bahaya. Tuh kok pondasi bisa terlihat? Di mana-mana yang namanya pondasi itu ya harus yang kuat, dan biasanya pondasi itu tidak terlihat. Sama kayak gini, ngaji gini kan nggak kelihatan. Pokoknya biasa aja, pokoknya cuma begini. Kadang yang sambil nyadar di tiang, kadang sambil ngantuk-ngantuk. Nggak kelihatan tapi kerasa. Nggak kelihatan tapi bisa dirasa jemaah. Kenapa? Dengan pertolongan Allah. Sekali lagi, semua dengan pertolongan Allah. Kami nyaman juga pindah ke sini. Sesekali dalam 2 pekan sekali hari Rabu kami naik ke atas. Kadang mohon izin juga nanti hari Rabu dibersamai oleh yang lain. Karena kami juga harus nengokin Masjid Fatimah Garung di desa Garung. Nyamannya itu bukan karena alasan, karena atas taufik pertolongan Allah. Sudah dari 2017 kajian subuh syuruk sudah terpola jemaah. Jadi jemaah kalau digerakin, yuk cek, nyala. Ayo jamaah sedekah subuh, yuk nyala. Ayo jamaah setiap Jumat berbagi. Sama kayak di sini. Ya Jumat kita berbagi, di sana juga berbagi. Kalau di sini untuk sekitar 350-an orang hari Jumat, kecuali Ramadan. Ramadan biasanya di 840 kurang. Kalau di hari biasa 350-an, tapi kalau misalkan di sana 125-an. Gak apa-apa. Istiqomah aja yang penting. Nah makanya jemaah sekali lagi, bangun gak bisa dalam semalam. Dibangun peradaban gak bisa dalam semalam. Mindsetnya dirubah pelan-pelan. Yang kan sebelumnya kan pengennya gratis, betul? Berangkat umroh maunya gratis, betul? Mau berangkat haji gratis, betul? Tapi sekarang kan pengennya kita bayar sendiri dan bayarin orang. Itu mentalnya kan udah berubah, ya gak? Walaupun ya nanti ujung-ujungnya misalnya kok digratisin anaknya, alhamdulillah. Nikmatin aja lah jemaah. Gak usah sepaneng. Nikmatin aja hidup ini jemaah. Nikmat kok kalau kita baik sangka sama Allah. Dan ternyata benar. Fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Kata Nabi, kalau kamu sangka baik kepada Allah, yang datang adalah yang baik. Kalau sangka buruk, yang datang biasanya yang buruk. Fa in syar, kalau buruk, fa syar, nanti yang datang yang buruk. Nauzubillah. Masa ya Rasulullah bohong? Ya nggak mungkin jemaah. Tugas kita sangka baik. Nanti kita akan lihat Allah kasih yang lebih baik dari yang kita sangka. Itu pasti. Karena janji Allah nggak pernah dipungkiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah merahmati diri kita.
Allah merahmati seluruh keluarga kita, Allah merahmati teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, dan Allah merahmati semua kaum muslimin, dijadikannya kita mulia di dunia, mulia di akhirat, bersatu di dunia, bersatu di akhirat, dan Allah izinkan kita nanti satu syurga bersama Rasulullah, syuhada, siddiqin, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah menangkan Islam di tangan saudara-saudara kita di Palestina, di Syam, di Suriah, dimanapun mereka berada dan di seluruh dunia. Dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang pantas menerima kemenangannya, karena memang kita diberi kepantasan untuk meraih kemenangan itu. Dan semoga Allah izinkan lahir dari seluruh masjid di dunia ini putra-putri punggawa bangsa, mereka hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mereka hafal hadis, mengamalkan hadis, dan mereka adalah orang-orang yang mulia karena mengajarkan dan belajar Al-Quran. Dan ya Allah, jadikan kami sekeluarga adalah pejuang di jalan-Mu yang memperjuangkan agamamu dengan harta kami, tenaga kami, ilmu kami, relasi dan kolega-kolega kami, dengan apapun yang kami miliki. Izinkan semua kami jihadkan di jalan-Mu ya Allah, dan jadikan ini sebagai amal yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan pada hari kiamat, dan jadikan amal ini amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.